tindak pidana korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Terkait dengan penerapan pasal 12 huruf I, ini mungkin akan menjadi pertanyaan juga bagi rekan-rekan. Biasanya kan penyuapan atau pemerasan gitu ya. Kenapa yang diterapkan sekarang pasal 12 huruf I terkait dengan masalah konflik of interest? Apa yang terjadi di Pekalongan ini sudah bentuk tindak pidana korupsi yang sudah lebih maju dibandingkan dengan suap konvensional ketika meminta sejumlah uang dari para pengusaha yang atau para vendor yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di Pekalongan. Misalkan ada pekerjaan senilai 10 miliar, anggaplah ya, keuntungannya misalkan 10%, berarti keuntungannya sekitar 1 miliar. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan itu, nah kalau yang konvensional, dia minta, Anda mau dapat pekerjaan, minta dong bagiannya buat saya, seperti itu. Nah, itu konvensional, dikasihlah misalkan 500 juta bagi 2 ya, 1 miliar. Nah, ini sudah lebih maju. Kenapa? Dia membuat perusahaan, si pejabat ini membuat perusahaan, sehingga perusahaan itulah yang mengerjakan proyek. Kerugiannya lebih besar. Apa? Satu, para pengusaha di sana pada akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Kenapa? Tadi dipilih kan, yang dipilih perusahaan ibu dong, gitu kan. Walaupun ada yang lebih murah, satu. Yang kedua, dari sisi keuntungan, dia bisa ngambil seluruhnya. Ambil seluruhnya keuntungan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalaupun nanti hasilnya jelek, apakah aparatur pemerintahan di sana bisa komplain? Punya ibu. Kan? Nah, sedangkan kalau yang ngerjakan vendor yang lain gitu ya, yang itu mungkin memberikan sesuatu, itu seperti itu. Nah, itu bisa dikomplain kan, karena bukan ini, nggak ada hubungannya dengan kekuasaan seperti itu. Nah, ini kemudian bagi aparat penegak hukum juga ini lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatannya kenapa? Bentuknya dalam bentuk perusahaan. Tidak kelihatan ada orang yang menyerahkan uangnya. Tidak kelihatan ada pihak yang datang untuk bargaining gitu ya. Ini sudah masuk ke dalam sistem. Udah tahu sama tahu. Ini kan sistemnya kan e-procurement. Misalkan pengadaan tadi outsourcing, tinggal milih perusahaan mana, diklik, tinggal klik perusahaan ibu, kan seperti itu. Ini sudah lebih sulit. Makanya itu kenapa kami harus menghadirkan hampir puluhan orang ke sini, karena ini sudah masuk ke sistem, sudah sulit kalau tidak digali secara maksimal. Kami sangat beruntung pada kali ini kita bisa membedahnya. Kemudian kerugiannya pun sangat besar, rekan-rekan. Tadi rekan-rekan bisa perhatikan bahwa dari kurun 2023 sampai 2026 awal ya, itu sekitar 46 miliar. Atau setelah dipotong untuk bayar pegawai 22, ada 24 miliar. 24 miliar rekan-rekan, itu kalau dibuatkan rumah layak huni untuk masyarakat di Pekalongan dengan indeks per rumah 50 juta rupiah, itu bisa sekitar 400-an rumah. Kalau dibikin jalan kabupaten yang biaya per kilometernya 250 juta, itu sekitar 50-60 kilometer. Yang 24 juta itu, bayangkan.
Kalau itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Kami juga ingin menjelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa tertangkap tangan sebelumnya seringkali terkait dugaan tindak pidana korupsi, suap menyuap atau pemerasan, di mana pada tindak pidana suap menyuap perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memberi atau perbuatan menerima sesuatu, baik hadiah atau janji, sehingga pada saat konvers selalu ditampilkan uang atau barang yang diterima oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan